Nggak ada tarekat, syariat, hakikat, ma'rifat. Harus jelas dan tegas disampaikan kepada umat ini supaya umat tidak sesat. Ciri-ciri wali setan bukan hanya menyesatkan, memecah umat. Orang udah beramal soleh dibid'ahkan sama dia. Itu wali setan itu. Bertarekah itu sebetulnya maknanya adalah berguru. Orang bisa saja sampai kepada Allah dengan guru ahli ilmu, mempelajari ilmu dan sebagainya. Lalu Anda faham, Anda amalkan, Anda bisa masuk surga dengan itu semuanya. Dan ini masuk dalam kategori dosa syubhat nih. Mereka nggak tahu kalau mereka sedang berbuat salah. Teman-teman kita yang ikut tarekat, ikut tasawuf ini, mereka menganggap tidak butuh dengan syariat. Kita belajar ma'rifat. Ma'rifat belajar tentang Allah tanpa melalui syariat. Syariat untuk orang awam. Bahkan mereka menyusun di setiap tarekat ada maqamatnya sendiri. Tarekah itu mempermudah, mempercepat kita sampai kepada Allah. Tentunya dengan catatan gurunya benar, bukan guru gadungan. Sebagian tarekat punya keyakinan tersendiri yang tidak diyakini oleh yang lainnya. Kenapa? Karena sumbernya bukan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sumbernya Al-Quran dan Sunnah, semua orang bisa tahu, ya atau tidak? Islam ini untuk semua orang atau tidak? Rahmatan lil alamin. Semua orang boleh berakidah yang bagus. Jadi jangan bermimpi mau nyatuin umat. Saya ini dulu belagu amat, mau nyatuin umat, mau nyatuin ustaz. Tapi guru tarekah yang arif billah yadulluk, akan menunjukkan engkau kepada Allah. Beliau punya ruhaniyat. Jadi berguru itu penting. Ini ada tarekat, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nanti kalau sudah sampai kepada hakikat ma'rifat, kata mereka sudah nggak ada beban syariat lagi. Oh, kamu ini masih baru, kamu ini tarekat syariat kamu. Kalau saya sudah wali, nggak perlu lagi sholat, nggak perlu puasa. Betul, wali syaiton. Orang menyatu dipecah sama dia. Orang udah beramal disesatkan sama dia. Ciri-ciri wali setan bukan hanya menyesatkan, memecah umat. Orang udah beramal soleh dibid'ahkan sama dia. Itu wali setan itu. Berguru itu adalah berguru, apakah itu namanya guru ilmu dengan ketawaduan kita. Guru ilmu menghantarkan kita kepada Allah. Guru tarekah dengan kebersihan hatinya itu akan mudah menarik kita kepada Allah. Nanti makam tertinggi jadi wali Allah, boleh nggak sholat? Dan kita tahu sebenarnya istilah suf muncul tahun 110 Hijriah. Di zaman Nabi SAW dan sahabat tidak pernah ada masalah ini. Nggak pernah ada sama sekali istilah suf. Tidak pernah ada hadis yang berbicara masalah suf itu sendiri atau tasawuf. Semoga Al-Ma'sum nanti rajin buat kajian-kajian Ahlus Sunnah yang sudah dapat nur hidriyahnya. Ya, jangan sibuk hal-hal yang kecil-kecil lagi. Ini persoalan kita, umat kita sudah banyak ini. Ya, kita kembalikan. Kenapa ada surat Al-Kahf? Ceritanya cerita Khidir sama Nabi Musa. Itu kita praktekin sekarang. Kenapa? Itu mempercepat kita sampai kepada Allah. Diarahkan, diajak berzikir. Mau berakidah bagus tinggal belajar Al-Quran dan Sunnah. Tapi ini ada sebagian tarekat, ini cuma kita yang berakidah seperti ini. Yang lain nggak boleh tahu. Ini muncul kepada sebagian tarekat. Sebagian mereka lebih ringan, ada wirid khusus. Tarekat yang lain tidak tahu. Kelompok yang lain nggak tahu. Umat Islam di alam semesta ini nggak tahu kecuali tarekat mereka, wirid khusus. Ini nggak benar. Syekh Abul Hasan Asyadili mengatakan, hubbul awliya minal wilayati. Mencintai para wali adalah termasuk kewalian. Jadi membikin suatu yang baru agama nggak boleh. Bikin kelompok, bikin firqah, bikin ajaran. Seperti ajaran tarekat, ajaran tasawuf. Islam nggak pernah mengajarkan. Nabi nggak pernah mengajarkan. Jadi kalau Anda ingin jadi wali, kuncinya mencintai mereka dan sambung hati dengan mereka. Tanya, ada wali ghaus, presiden para wali. Ada kutub, itu gubernur-gubernurnya lah, raja-raja lah di bawah presidennya ini. Lalu ada abdal. Di zaman Rasulullah disederhanakan semua. Cuma ada kutub, ghaus, lalu abdal. Abdalnya Nabi Khidir. Ya, dan para sahabat-sahabat yang lain. Gitu. Jadi Nabi Khidir itu pernah jadi sahabat Rasulullah. Maka ahlul hadis yang mengerti ilmu ma'rifat memasukkan Nabi Khidir ke daftar sahabat. Nabi Muhammad punya korin, korinnya masuk Islam. Korin itu kan jin. Jin itu nggak mati kalau dia nggak dibunuh. Korinnya beliau masuk Islam. Sampai sekarang masih hidup. Itu kalau ada jin-jin mau masuk Islam, belajar sama korinnya Rasulullah. Ya, tahu tuh di mana korinnya. Itu kalau ada jin masuk Islam, ketemu murid Rasulullah langsung itu.
Qorinnya Rasulullah. Jadi sanadnya ke Rasul satu orang doang. Qorin Rasul. Itu sanad torikot terpendek. Torikot Qoriniyah. Kita kasih aja istilah-istilahnya biar gampang ya. Allah, wah nih udah mulai pegel nih Tat. Ya lanjut, apa lagi? Sebetulnya pagi ini gue ada agenda lagi di Kamiskin, tapi masih ada dua. Yang pertama pendek sekali mungkin dari Pak Syafi Ismail. Tolong dibacakan doanya Nabi Khidir untuk umat Muhammad. Allahumma juri umat Muhammad dan seterusnya. Kan antum udah hafal. Ya itu. Seterusnya. Jadi Imam Suyuti menyebutkan dalam risalah-risalahnya, Nabi Khidir ini berdoa. Apa doanya? Allah marham umat Muhammad. Ya Allah, rahmati, itu rahmat lagi ya. Sayangi umat Nabi Muhammad. Tuh, penyayangnya Nabi Khidir sama kita kan? Ya Allah sayangi umat Nabi Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad gak? Dapat doa Nabi Khidir. Supaya nyambung, amalkan yang tadi. Jangan gampang ingkar. Terus jangan syak. Hancurlah ego kita. Ya. Lalu tunggu aja takdir nanti bergeser. Dan nikmatin, ini takdir di Indonesia sudah banyak yang bergeser Pak. Tsunami, wah udah banyak. Tsunami yang terjadi kan sekali. Kata Amerika bakal ada tsunami lagi kan, nggak kejadian. Itu takdir yang bergeser. Takdir yang digeser sama Allah itu kalau nggak ada wali Khidriyah di sini lewat kita. Itu Allah marham ummata Muhammad. Maka ciri-ciri wali Khidriyah penyayang sama umat. Ciri-ciri wali setan bukan hanya menyesatkan, memecah umat. Orang nyatu dipecah sama dia. Orang udah beramal disesatkan sama dia. Orang udah beramal soleh dibid'ahkan sama dia. Itu wali setan itu. Bukan wali Khidriyah itu. Ya. Dan tambah banyak, ini nggak akan tambah sedikit. Ya, semoga Al-Ma'sum nanti rajin buat kajian-kajian Ahlus Sunnah yang sudah dapat nur Khidriyahnya. Ya, jangan sibuk hal-hal yang ya kecil-kecil lagi. Ini persoalan kita, umat kita sudah banyak ini. Ya. Kita kembalikan, kenapa ada surat Al-Kahf? Ceritanya cerita Khidir sama Nabi Musa. Itu kita praktekin sekarang. Ya. Allah marham umat Muhammad. Apalagi? Allahumma aslih umat Muhammad. Ya Allah, islahlah umat Muhammad. Disatukan nggak mungkin, diislah mungkin. Jadi jangan bermimpi mau nyatuin umat. Saya ini dulu belagu amat. Mau nyatuin umat, mau nyatuin ustaz. Waktu saya masih remaja, ada salah satu mentor kami ingin menyatukan ustaz. Dua ustaz nih, satu LC Tamatan mana, satu LC Tamatan mana. Kalau saya masih LC Ciputat. Ya, si mentor kita ini ingin mengislah dai-dai ustaz-ustaz. Maka dia undanglah makan bersama di rumahnya. Apa kata LC yang satu? Kalau ada dia, gue nggak hadir. Kata yang kedua, kalau ada Ustadz PA itu, saya nggak hadir. Akhirnya dua-duanya tidak, jamaahnya hadir semua. Jamaahnya kuciwo. Kita mikir, ini yang badung kita apa Ustadz kita sih? Ya. Yang bejat kami apa Ustadz gitu. Yang nggak bisa dibenerin kolbunya kami, jamaahnya Pak Ustadz. Disitulah mohon maaf, saya sudah nggak percaya dengan performan penampilan. Saya nggak percaya dengan gelar-gelar kiai, Ustadz, LCM, dokter. Saya udah nggak percaya. Saya percayanya dengan Khidriyah. Ingkarkah dia? Syakkah dalam dirinya? Egonya, ego nggak tuh? Ego kan ya lewat sudah. Kalau itu ada gelar nggak penting. Ya. Makanya jangan heran. Allah kalau mau membuat seorang terkenal, dibikin terkenal walaupun nggak tamatan sekolah agama, nggak tamatan IAIN, UIN atau Timur Tengah. Ustaz Arifin Ilham Allah bikin terkenal dengan zikirnya. Di Bandung ngajar hikam. Jurusannya elektro, ya. Ngomong kolbu, manajemen kolbu. Sempat Allah naikkan namanya. Nggak nyantri, cuma santri kalong.
Yang dokter-dokter di UIN kemana? IAIN mana? Dokter Azhar mana? Lewat sama popularitas dia. Karena dia berbicara rahmat. Ya, tapi namanya setan kan gak akan diem. Diserang terus, dijebak terus. Ya, semoga Allah selamatkan ya para kiai, para masyayikh itu. Ya, gak akan dibiarin. Gak akan dibiarin selamat. Saya ngomong begini gak akan dibiarin diam. Antum dengerin begitu. Oh, setannya banyak tuh, ngencingin telinganya tadi pagi tuh. Untung sebelum tidur niat, ya Allah saya mau ngaji. Akhirnya kencingnya nggak masuk ke dalam. Kan begitu kata Nabi. Orang yang nggak bangun subuh, itu setan dia bulu ala udunai. Kencing, bahasa kasar banget ya. Emang begitu sih ya. Buang air kecil kencing di telinga. Sehingga kita nggak. Jadi setan itu sampai sekarang masih berbuat seperti itu. Ada kencing, ada makan, ada kawin dia. Stres, udah disesatin balik lagi. Udah disesatin balik lagi. Itu. Gitu. Allah mansur umat Muhammad. Di riwayat lain Allah majbur. Artinya sama. Ya Allah bantulah umat Muhammad. Nah, jadi kalau kita sudah membuang nih karakter-karakter buruk itu, kita akan dapat 3 ini. Dapat rahmat, diislah walaupun berbeda. Ini saya yakin